Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alivia Putrastari. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas ciri khusus makhluk hidup. Ciri khusus makhluk hidup ini merupakan salah satu pelajaran dari kelas 6 SDMI. Nah, pada hari ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang ciri khusus hewan. Apa itu ciri khusus hewan? Hewan tertentu mempunyai bentuk penyesuaian diri yang dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Tahukah kamu apa ciri-ciri khusus apa yang dimiliki oleh hewan kelelawar, cicak, bebek, unta, dan beruang kutub? Pertama, kita akan membahas hewan kelelawar. Apakah kelelawar itu? Kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar mempunyai selaput tipis, ludah robek yang dapat dibentangkan. Binatang ini beraktivitas dan mencari makan pada malam hari. Ada jenis kelelawar pemakan serangga, ada pula jenis kelelawar pemakan buah-buahan. Lalu, bagaimana ia mencari makan atau menangkap mangsanya? Kelelawar mencari makan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk berburu pada malam hari. Ia mengetahui tempat mangsanya berada melalui sistem radar tersebut. Cara mencari mangsa dengan menggunakan sistem radar disebut ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Jadi, yang dimaksud dengan ekolokasi adalah cara kelelawar untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Ciri khusus kelelawar itu apa aja? Ciri khusus kelelawar itu digunakan untuk bertahan hidup di lingkungannya, yaitu kehidupan malam yang gelap. Jika kelelawar keluar pada siang hari, ia akan lebih mudah untuk ditangkap mangsanya atau pemburunya. Dan kelelawar jika keluar pada malam hari, ia akan mencari makan. Yang kedua ini kalian pasti tahu akan membahas apa, yaitu kita akan membahas hewan cicak. Seekor cicak memiliki ciri-ciri khusus untuk hidup di lingkungannya. Apakah kalian tahu tentang ciri-ciri khusus apa aja yang dimiliki oleh hewan cicak ini? Nah, kita akan menyebutkan satu persatu ya, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, kaki cicak tertutup oleh kulit tipis berlapis bulu halus yang dapat melekat, sehingga dapat menyerap di dinding tanpa takut jatuh. Yang kedua, cicak mempunyai lidah yang dapat dijulurkan dan mengandung alat perekat untuk menangkap mangsanya. Yang ketiga, badan cicak panjang dan ramping sehingga memudahkan untuk bergerak. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu cicak melepaskan ekornya bila dalam keadaan bahaya. Dengan mengalihkan perhatian musuhnya, cicak dapat melepaskan diri. Musuh akan terkecoh dan hanya mendapatkan ekornya. Ekor cicak ini bisa tumbuh kembali dalam lebih pendek, namun lebih pendek dan lebih lebar dari ekor sebelumnya. Yang ketiga, kalian pasti tahu ya kita akan membahas apa. Nah, kita akan membahas hewan bebek. Apa hewan bebek itu? Bebek adalah jenis hewan unggas atau jenis unggas yang mencari makan di daerah perairan. Bagaimana bentuk penyesuaian diri yang dipunyai oleh bebek untuk bertahan hidup? Bagaimana pula bentuk paruh dan kaki bebek yang digunakan untuk mencari makanannya? Bebek mempunyai bentuk paruh yang pipih. Paruh pipih digunakan untuk menyaring makanan dari lumpur. Kaki bebek memiliki selaput yang berguna untuk mendayung ketika berenang. Nah, di sebelah penjelasan ini ada gambar bebek yang A, dan yang kedua atau yang B ada paruh bebek, yang C ada kaki bebek. Kalian pasti tahu ya, hewan ini hidup di daerah padang pasir. Apa itu? Yaitu hewan unta. Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan lingkungan padang pasir.
Unta tahan terhadap kekeringan. Unta mampu menyimpan air dalam tubuhnya dan dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Unta mampu minum sekitar 57 liter air sekali minum. Air tersebut masuk ke dalam seluruh tubuhnya dan sebagian disimpan. Unta mengeluarkan sedikit urin, feses kering, dan mengeluarkan banyak keringat. Nah, unta memiliki punuk yang berisi lemak. Lemak ini digunakan sebagai sumber tenaga jika binatang ini tidak mempunyai makanan. Cadangan lemak ini memungkinkan untuk berjalan jauh tanpa merasa kelaparan. Lemak ini juga berfungsi atau berguna untuk menghangatkan tubuhnya. Unta memiliki rambut tebal di punggung untuk menjaga panas tubuhnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir, ini adalah hewan yang jarang kita temui, yaitu beruang kutub. Apa itu beruang kutub? Beruang kutub adalah salah satu hewan yang mampu hidup di daerah air. Nah, bagaimana beruang ini dapat bertahan di lingkungan yang sangat dingin tersebut? Adakah ciri-ciri khusus yang dimilikinya? Pastinya ada ya. Ternyata beruang kutub ini juga mempunyai lapisan lemak yang sangat tebal. Lapisan lemak berguna untuk melindungi tubuhnya dari udara yang dingin. Tubuhnya juga tertutup rambut yang sangat kecil, yang sangat tebal. Tubuhnya ditutupi rambut putih yang tersamar dengan salju. Hal ini berguna untuk melindungi diri dari sergapan musuhnya atau mangsanya. Beruang kutub juga mengeluarkan banyak urin, jadi sama seperti unta. Beruang dan hewan lain yang hidup di daerah kutub melakukan hibernasi. Apakah kalian tahu tentang hibernasi? Nah, hibernasi adalah beristirahat atau tidur dalam keadaan dingin. Hibernasi merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap perilaku yang dilakukan hewan kutub untuk melindungi diri dari keadaan dingin. Nah, dari penjelasan di atas ini ada sedikit soal ya, ada 5 soal. Nah, itu nanti kita disuruh mencari tempat hidup dan nama hewan dari ciri khusus ini. Yang pertama, ciri khususnya yaitu memutuskan ekor jika keadaan berbahaya. Yang kedua, mendeteksi makanan dengan sistem radar. Dan yang ketiga, paruh pipih dan kaki berselaput. Yang keempat, tubuh tertutup rambut tebal dan banyak mengeluarkan urin. Nah, yang kelima atau yang terakhir, dapat menyimpan air dan banyak mengeluarkan urin. Nah, setelah kita baca, kita jawab bersama-sama ya. Jawaban nomor 1, ciri khususnya memutuskan ekor jika keadaan berbahaya. Memutuskan ekor jika keadaan berbahaya itu tempat hidupnya ada di dinding. Nama hewannya yaitu cicak. Yang kedua, mendeteksi makanan dengan sistem radar. Tempat hidupnya yaitu ada di gua, rumah, pohon, dan lain-lain. Nama hewannya yaitu kelelawar. Yang ketiga, paruh, pipih, dan kaki berselaput. Tempat hidupnya yaitu ada di rawa, sungai, dan lain-lain. Nama hewannya yaitu bebek. Yang keempat, tubuh tertutup rambut tebal dan banyak mengeluarkan urin. Tempat hidupnya ada di kutub utara. Nama hewan tersebut yaitu beruang kutub. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, dapat menyimpan air dan banyak mengeluarkan keringat. Tempat hidupnya yaitu ada di padang pasir. Nama hewannya adalah unta. Dari soal di atas ini ada sedikit pekerjaan rumah atau tugas rumah. Ada 2 soal, kita baca dahulu, nanti dikerjakan di buku tugas ya. Yang pertama, adakah hewan lain yang memiliki perilaku sama dengan cicak? Carilah informasinya dan tuliskan dalam buku tugasmu. Nomor 2, bangau juga hidup mencari makan di lingkungan berair. Bagaimana penyesuaian dirinya terhadap lingkungan air dan makanannya? Dikerjakan ya.
Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.